Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat kasih dan pimpinan-Mu. Kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh keberkatan baru setelah kami boleh beristirahat dalam naungan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Namun sebelum kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu-kubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang mengancam nyawa kami." Demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati dan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bertobatlah, atau dalam bahasa Toraja Mengkatoba Komi. Sangkakala adalah alat musik tiup yang biasanya terbuat dari tanduk domba jantan atau logam. Alat musik ini memiliki makna simbolis dan rohani yang kuat dalam Alkitab. Fungsinya lebih dari sekedar alat musik. Sangkakala digunakan sebagai alat komunikasi ilahi melalui peringatan dan simbolis penghakiman atau pembebasan. Tiupan sangkakala menjadi peringatan bagi bangsa Yahuda bahwa mereka telah melakukan dosa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bangsa Yehuda hidup dalam penyembahan berhala, tetapi mereka merasa aman karena adanya para pemimpin agama yang mengatakan damai akan ada padamu. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memperingatkan bangsa Yehuda agar hati-hati dan waspada akan hukuman Tuhan yang akan dinyatakan bagi mereka. Oleh karena itu, seruan pertobatan dinyatakan dalam ayat 8. Kenakanlah kain kabung, menangis dan merataplah. Seruan Allah adalah bentuk kasih-Nya
kepada umatnya agar mereka segera berbenah diri atas dosa yang mereka perbuat. Peringatan tersebut sebagai wujud kasih Allah yang mau membuka pintu pengampunan bagi umatnya yang telah melakukan dosa dengan mendukakan hati Allah. Hari ini Tuhan bisa meniup sangkakala sebagai peringatan bagi kita. Peringatan tersebut bisa melalui firman-Nya, melalui teguran, bahkan musibah yang kita alami. Tuhan tidak pernah menghukum umatnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Peringatan tersebut merupakan cinta kasih Allah yang mau melihat kita berbenah diri dan menyatakan pertobatan agar kita kembali layak menjadi anak-Nya. Jika hari ini kita mendapatkan diri kita masih hidup dalam dosa, maka segeralah nyatakan pertobatan, karena kesempatan bertobat itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap aktivitas kami hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga kami, persekutuan kami, bangsa dan negara kami. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak dan cucu kami dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Berkati juga orang tua kami, para lansia, kiranya dalam kehidupan mereka tetap mengalami damai sejahtera dan tetap sukacita dalam menghadapi hidup ini. Seluruh rencana kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa dan sembahyang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa setia mengampuni salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.